Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ragil YouTube dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di kesempatan kali ini aku mau bahas mengenai kartu izin tinggal terbatas atau KITAS yang menjadi dokumen penting warga negara asing atau WNA yang ingin tinggal di Indonesia. KITAS juga kerap dibutuhkan bagi WNA yang menikah dengan warga negara Indonesia atau WNI. Terkait hal ini, ketentuan mengenai syarat pembuatan KITAS dan biaya izin tinggal di Indonesia juga perlu diperhatikan. Biaya pembuatan KITAS perlu disiapkan agar proses pengurusan berjalan lancar. KITAS merupakan salah satu primadona produk keimigrasian di antara orang asing. Dengan kartu ini, orang asing bisa beraktivitas di Indonesia dalam waktu yang lebih lama. Dan cara membuat KITAS untuk WNA yang tercepat bisa dilakukan dengan lebih dulu memperoleh visa tinggal terbatas atau VITAS. Lebih lanjut, pengguna VITAS tersebut diwajibkan melapor ke kantor imigrasi dan mengonversi VITAS-nya menjadi izin tinggal terbatas atau ITAS maksimal 30 hari sejak kedatangan di Indonesia. Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Bapak Ahmad Nur Saleh menjelaskan bahwa hal tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021. VITAS adalah izin masuk untuk tinggal terbatas, namun dalam ketentuan utamanya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021, pemegang VITAS harus mengurus KITAS-nya paling lama 30 hari setelah kedatangan di Indonesia. Ketentuan tersebut juga perlu diperhatikan terkait dengan cara pembuat KITAS untuk suami WNA sebagai bagian dari syarat pembuatan KITAS. Dan sejalan dengan itu, selain biaya pembuatan KITAS, siapkan juga biaya pembuatan VITAS yang merupakan bagian dari biaya izin tinggal di Indonesia ya. Dan secara umum visa dikategorikan berdasarkan klasifikasi bekerja atau tidak bekerja. Klasifikasi visa juga akan menentukan jenis dokumen yang perlu dibawa oleh penjamin maupun orang asing pada saat pengurusan ITAS di kantor imigrasi. Dan orang asing pemegang visa kunjungan berindeks B211E bisa memperoleh ITAS selama memiliki penjamin yang sesuai dengan peruntukan izin tinggalnya. Misalnya, orang asing yang ingin alih status dari visa kunjungan atau izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal penyatuan keluarga, maka harus punya penjamin sebagaimana ditentukan undang-undang seperti suami atau istri, ayah atau ibu WNI bagi yang berusia di bawah 18 tahun. Dan adapun persyaratan pengurusan KITAS adalah sebagai berikut. Surat permohonan ITAS dari sponsor, surat pernyataan dan jaminan dari sponsor bermaterai 10.000, KTP sponsor, formulir pengajuan ITAS, paspor asli dan fotokopi, kemudian surat keterangan domisili dari RT RW atau hotel atau apartemen. Telex persetujuan ITAS untuk paspor istri atau suami WNI melampirkan buku nikah, KTP sponsor, dan kartu keluarga sponsor. Dan untuk sponsor orang tua WNI melampirkan akta kelahiran permohonan yang terjemahan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris bersertifikat ya. Dan untuk TKA melampirkan IMTA RPTKA, surat nikah dan akta kelahiran. Surat nikah dan akta kelahiran harus diterjemahkan ke bahasa Indonesia atau bahasa Inggris oleh penerjemah bersertifikat.
Untuk penanam modal asing atau PMA melampirkan rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM serta dokumen perusahaan lainnya. Dan untuk pelajar atau mahasiswa melampirkan surat rekomendasi dari instansi terkait ya. Dan cara pembuatan kitas untuk WNA berbeda dengan visa on arrival yang juga sekaligus sebagai izin tinggal kunjungan yang bisa diperpanjang di kantor imigrasi mana aja di seluruh Indonesia. Pengurusan kitas harus dilakukan di wilayah domisili orang asing. Hal tersebut juga berlaku untuk cara membuat kitas untuk suami WNA. Ini terkait juga dengan pengawasan keimigrasian agar kantor imigrasi mudah melakukan pendataan serta pengawasan orang asing yang tinggal lama di wilayahnya. Sementara itu terdapat sejumlah regulasi yang mengatur biaya izin tinggal di Indonesia yang dijadikan landasan hukum. Aturan terkait diantaranya Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 9 PMK 02 2022 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak, kebutuhan mendesak atas pelayanan keimigrasian yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian ada juga Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 28 Tahun 2019 mengenai tarif BNPB di lingkungan Kemenkumham. Dan untuk biaya pembuatan kitas per permohonan bervariasi antaranya 750 hingga 12 juta tergantung pada jenis ITAS dan lama tinggal di Indonesia. Dan berikut ini adalah daftar lengkap biaya mengurus kitas ya. Nah, ini penting ya guys buat teman-teman yang mau tinggal di Indonesia lebih lama ya tentunya. ITAS saat kedatangan 750.000, ITAS masa berlaku paling lama 6 bulan 1 juta, ITAS masa berlaku paling lama 1 tahun 1.500.000, ITAS masa berlaku paling lama 2 tahun sebesar 2 juta. ITAS khusus masa berlaku paling lama 5 tahun khusus pada kawasan ekonomi khusus atau KEK sebesar 5 juta. Persetujuan izin tinggal terbatas untuk pekerja di perairan Indonesia sebesar 1 juta. Dan teraan izin tinggal terbatas untuk pekerja di perairan Indonesia sebesar 300.000. Kemudian izin tinggal terbatas tidak dalam rangka bekerja untuk rumah kedua dengan masa tinggal paling lama 5 tahun sebesar 12 juta. Dan yang terakhir, izin tinggal terbatas tidak dalam rangka bekerja untuk rumah kedua bagi pengikut suami atau istri atau anak atau orang tua dengan masa tinggal paling lama 5 tahun sebesar 3.500.000. Itulah sejumlah ulasan mengenai cara membuat kitas untuk WNA. Lengkap dengan syarat pembuatan kitas hingga biaya izin tinggal di Indonesia. Saya kira udah cukup jelas dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.